Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bermain Bersama Azka. Untuk sekarang kita akan belajar lagi pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Sebelumnya kita sudah belajar untuk kelas 1, kita akan belajar untuk kelas 2. Pendidikan kewarganegaraan kelas 2. Nomor 1. Apabila kita rukun dalam hidup, maka situasi akan A. Kacau, B. Damai, C. Bercerai. Ketika kita rukun, maka kita akan damai. Soal nomor 2. Dengan tolong-menolong, pekerjaan akan menjadi titik-titik. Ketika tolong-menolong, pekerjaan akan menjadi A. Ringan, B. Berat, C. Susah. Jawabannya adalah A ya, ringan. Betul sekali. Selanjutnya, soal nomor 3. Dengan kakak, kita harus saling A. Berbagi, B. Bertengkar, C. Bermusuhan. Dengan kakak, kita harus saling berbagi. Soal nomor 4. Bekerja bakti adalah contoh hidup titik-titik. Bekerja bakti adalah contoh hidup A. Disiplin, B. Gotong royong, C. Berindividu. Bekerja bakti kita bekerja sama-sama ya. Jawabannya adalah gotong royong. Soal nomor 5. Jika kita rukun dengan saudara, maka orang tua akan menjadi titik-titik. Ketika kita rukun dengan saudara, maka orang tua akan bangga. Ya, betul sekali. Soal nomor 6. Jika ada masalah dalam keluarga, dapat diselesaikan dengan A. Saling memaki, B. Musyawarah, C. Adu jotos. Ketika ada masalah dalam keluarga, dapat diselesaikan dengan bermusyawarah. Soal nomor 7. Setelah pulang sekolah, kita dapat titik-titik orang tua. Setelah pulang sekolah, kita dapat membantu orang tua. Soal nomor 8. Jika melihat ibu membersihkan rumah, kita dapat apa ayo? Kita dapat membantunya. Soal nomor 9. Sikap saling menolong adalah sikap yang baik ya. Berarti sifat termasuk sikap yang terpuji. Soal nomor 10. Berikut ini yang bukan perwujudan hidup rukun. Yang bukan termasuk atau yang tidak termasuk hidup rukun itu yang mana? A. Saling menjatuhkan, B. Menolong orang, C. Bergaul dengan setiap orang. Yang tidak rukun adalah saling menjatuhkan, itu tidak baik. Soal nomor 11. Hak orang lain harus kita titik-titik. Terhadap hak orang lain kita harus titik-titik. A. Larang, B. Akui, C. Ambil. Jawabannya adalah B ya. Kita harus mengakui hak orang lain sehingga nanti kita bisa menghargainya. Selanjutnya soal nomor 12. Soal nomor 12. Dengan teman kita tidak boleh A. Bertengkar, B. Membantu, C. Menolong. Tidak boleh bertengkar. Soal nomor 13. Kita harus mau menolong A. Teman saja, B. Semua orang, C. Ayah saja. Kita harus menolong semua orang.
Soal nomor 14. Muti berasal dari Aceh. Sinta berasal dari Jakarta. Muti dan Sinta harus hidup rukun. Mana jawabannya? A ya, harus hidup rukun. Soal nomor 15. Ketika adik jatuh, sikap kita adalah titik-titik. Adik jatuh, apa yang kita harus lakukan? A. Mengejek, B. Menertawakan, C. Menolongnya. Yang harus kita lakukan adalah menolongnya. Lihat gambar. Gambar di atas adalah sikap Rio dan Sandro. Sikap Rio dan Sandro harus kita lihat, gambarnya itu gambar yang tidak baik ya. Berarti harus kita hindari. Soal nomor 17. Siska kesulitan mengerjakan pelajaran. Siska meminta tolong pada Susi. Sikap Susi seharusnya adalah A. Membantu Siska, B. Mengacuhkan Siska, C. Mengejek Siska. Jika kita ada yang minta tolong atau jika ada yang meminta tolong kepada kita, maka kita harus membantunya. Maka di sini Susi harus membantu Siska. Jawabannya adalah A. Soal nomor 18. Contoh hidup rukun adalah titik-titik. Contoh hidup rukun: A. Membantu teman yang membutuhkan, C. Mengejek teman yang kesulitan, B. Mengejek teman yang kesulitan, C. Membentak jika dihina. Jawaban yang paling tepat adalah ketika contoh hidup rukun adalah A. Membantu teman yang membutuhkan. Soal nomor 19. Hidup bergotong royong dapat diterapkan pada titik-titik. A. Saat membutuhkan, B. Saat mendapatkan kesulitan, C. Setiap waktu. Kita harus bergotong royong setiap waktu. Soal nomor 20. Contoh gotong royong di sekolah adalah A. Menyontek ketika ulangan, B. Bekerja bakti membersihkan kelas, C. Membantu mengerjakan PR teman. Yang paling tepat bergotong royong adalah bekerja bakti membersihkan kelas. Soal nomor 21. Jika hutan rusak akan menyebabkan titik-titik. Jika hutan rusak akan menyebabkan banjir ya. Mana? C. Soal nomor 22. Hutan yang banyak pohonnya akan menghasilkan udara yang segar. Soal nomor 23. Asap kendaraan dapat menimbulkan polusi udara ya, polusi udara. Soal nomor 24. Berikut ini sumber udara kotor yang ada di perkotaan adalah A. Pembakaran hutan, B. Asap kendaraan, C. Oksigen dari pohon. Yang benar ialah sumber udara kotor adalah asap kendaraan. Soal terakhir, soal nomor 25. Udara kotor tidak baik untuk kesehatan. Udara kotor tidak baik untuk kesehatan titik-titik. A. Jantung, B. Mata, C. Paru-paru. Udara kotor yang paling tepat tidak baik untuk kesehatan paru-paru ya, karena paru-paru untuk bernafas. Ya, sekian dulu pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.